Shalom. Berjumpa kembali dalam dunia firman bersama saya Pastor Kukuh. Kali ini saya akan memberi judul yaitu panggilan hidup sesungguhnya. Ternyata kita ada panggilan di dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Sesungguhnya apa sih yang menjadi panggilan hidup kita dan apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, God's beloved, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 saya baca, yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Fight the good fight of faith. Dan peganglah teguh hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah membuat pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi firman Tuhan ini berkata, untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk apa? 1. Bertanding dalam pertandingan iman, dalam gelanggang pertandingan, arena pertandingan iman yang benar. Yang kedua, dan berpeganglah teguh hidup yang kekal. Ternyata kita memiliki panggilan hidup ini, itu adalah fight the good fight of faith. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman kepada Yesus Kristus, Yesus yang telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit, dan hari ini hidup bersama kita, Christ in you, dan kita hidup under grace, di bawah anugerah. Nah, memang pada waktu itu konteksnya Rasul Paulus sedang berkata kepada muridnya atau anak rohaninya Timotius yang sedang menghadapi banyak pengajaran sesat. Namun ketika dia memberi nasihat supaya fight the good fight of faith, itu sedang mengingatkan bahwa kita sedang berada di tengah arena pertandingan, gelanggang pertandingan, yaitu pertandingan iman. Musuh kita bukan darah dan daging. Saudara jangan membenci seseorang. Tetapi saudara, ketika engkau alami kekecewaan, disakiti, pahit oleh karena seseorang, itu engkau mesti sadar bahwa engkau sedang di dalam arena pertandingan hidupmu, itu bertanding dengan iman. Yang menang adalah senjatamu, yaitu memberi pengampunan, atau senjatamu untuk bales orang itu. Nah, God's beloved, the good fight, pertandingan yang baik, itu maksudnya adalah kita sedang bertanding itu bukan pertandingan fisik. Kita sedang bertanding itu bertanding melawan dosa. Apakah kita kalah dengan dosa? Melakukan perbuatan dosa atau berbuat kebenaran? Yang kedua, kedagingan. Kedagingan ini bicara tentang apakah kita ini hidup di bawah hukum Taurat. Hukum dalam arti gini, wah jangan begini nanti aku dihukum. Aku tidak mau begini nanti dihukum. Misalnya paling simpel, kita lagi di jalan. Engkau mematuhi lampu merah, takut polisi, takut ditilang, atau engkau menghargai orang lain, menghargai ada hukum lalu lintas yaitu traffic light. Dengan kasih atau dengan hukum. Nah itu pertandingan kita tentang kedagingan. Yang ketiga, lawan kita iblis. Saudara takut sama iblis atau saudara menang? Saya percaya Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nah, saudara, panggilan hidup kita ini adalah bertanding dengan benar di dalam pertandingan iman. Itu panggilan rohani kita. Yaitu supaya iman kita ini menjadi teguh kuat di dalam setiap yang kita hadapi. Tujuannya untuk apa? Tuhan mau hidup kita itu alami kemenangan atas dosa dan tipu daya dunia. Hari ini saudara ada dalam pertandingan yang mana? Arena pertandingan saudara. Ada yang arena pertandingannya itu lagi di dalam arena pertandingan menghadapi sakit penyakit. Apakah di dalam sakitmu ketika sudah banyak didoakan, sudah datang di KKR, ditumpang tangan, diolesi minyak, dibawa ke dokter, sudah macam-macam belum sembuh? Pertanyaannya, masihkah engkau percaya Yesus dan punya iman? Masih ada mujizat? Atau saudara sudah tidak usah gereja lagi, tidak usah Tuhan lagi. Buktinya aku dari dulu tidak sembuh. Nah ini Tuhan tidak mau saudara kalah dan jatuh seperti ini.
Sampai akhir hidup saudara, Tuhan mau engkau itu di dalam Bible digambarkan seperti seorang olahragawan, atlet. Dia bertanding untuk sebuah hadiah yang sudah disediakan. Ada upah di balik perjuangan iman kita, yaitu sebuah mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Dan yakinlah, ternyata kabar baiknya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Panggilan hidup kita sesungguhnya dalam setiap arena kehidupan kita itu menang, termasuk engkau yang sedang menghadapi sakit penyakit atau yang sedang menghadapi kekurangan. Dalam engkau kekurangan, baik kekurangan iman, kekurangan keuangan, kekurangan hikmat, kekurangan pertolongan, kekurangan teman, mungkin lagi kesepian, menyendiri terus. Tuhan tidak mau engkau kalah terhadap di arena, setiap arena pertandinganmu ini. Hidup ini kan kayak melewati setiap musim ya. Musim apa, musim apa, musim apa. Tapi Tuhan mau engkau itu dalam setiap musim dalam kehidupanmu, engkau di situ tetap tegak berdiri, bahkan kepalamu tegak untuk melihat bahwa Tuhan itu besertamu, tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun mungkin kau jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu tergeletak. Tergeletak sekalipun, Tuhan mampu mengangkatmu untuk berdiri. Jadi Tuhan itu ingin engkau juga memelihara iman sampai akhir. Siapa yang bisa memelihara iman? Sulit memelihara iman itu. Tapi ada kabar baik. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan Yesus itu, dia pencipta dan penyempurna iman kita. Dia pencipta iman kita. Ketika engkau tidak punya iman, dia sanggup memberimu iman yang baru. Penyempurna iman. Ketika engkau mungkin engkau sudah beriman, namun sepertinya engkau kalah dalam pertandingan hidup ini, Yesus sanggup menyempurnakan imanmu sehingga engkau sampai akhir hidupmu, engkau tetap bisa bertahan dan memelihara iman hingga akhir hidupmu. Dan mahkota kebenaran Tuhan sudah sediakan. Di dalam Bible, Abraham itu dalam pertandingan imannya sempat dia nyerah gara-gara udah tua. Udah tua gak bisa punya anak. Mati pucuk, istrinya mati haid. Impossible untuk mendapatkan janji Tuhan anak. Tapi bagaimana di tengah impossible kehidupan mereka, ternyata Tuhan bisa membuat iman Abraham bangkit dengan cara diperlihatkan bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Imannya bangkit. Dia berharap, tetap berharap meskipun tidak ada satu berharap. Dan apa yang terjadi? Tuhan tetap membuat dia berkemenangan itu. Sehingga dia akhirnya punya anak dan dia memuji Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia diperhadapkan kepada satu hukum dan ketaatan kepada pemerintah, kepada Raja Nebukadnezar, di mana mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi mereka tidak mau nyembah. Masuklah mereka dalam dapur api. Lihat. Dalam pertandingan iman mereka, kenyataannya dapur api, kenyataannya masuk penghukumannya, kenyataannya dipermalukan di bangsa itu. Namun Tuhan bela. Ada pribadi keempat seperti anak dewa di sana. Dan kita percaya itu Tuhan hadir. Mereka tidak apa-apa dalam dapur api. Artinya, di dalam setiap pertandingan iman kita, ketika Sadrak, Mesak, Abednego dalam pertandingan iman yang sepertinya mereka terbunuh, mati, tidak ada kesempatan. Ternyata mereka alami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan sanggup berdiri dengan keluar sebagai pemenang. Adakah saudara yang hari-hari ini sepertinya terlambat, gak ada pertolongan? Yakinlah, Yesus besertamu. Dia itu pencipta dan penyempurna imanmu. Engkau pasti akan dibuat Tuhan berkemenangan. Karena panggilan hidupmu adalah bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Abraham telah bertanding dengan iman yang benar. Sadrak, Mesak, Abednego bertanding dengan iman yang benar. Paulus dan Silas di penjara, dibelenggu rantai, bertanding dengan iman yang benar. Hari ini, saya dan saudara, biarlah Yesus menolong saudara untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Apapun musim hidupmu hari ini, kita memang berbeda pertandingan iman kita. Tetapi Yesus kita kan sama.
yang pernah memberi kemenangan kepada para tokoh di Alkitab. Dan hari ini, di zaman ini, waktunya saya dan saudara berkemenangan. Dan percayalah saudara, Tuhan itu menyertai kita, nggak akan pernah membiarkan kita. Yang terakhir adalah ada 3 berkat yang Tuhan berikan. Berkat bagi orang percaya di masa hari ini, dengan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam pertandingan iman kita itu, yaitu ada berkat pengharapan kekal. Sebab panggilan hidup kita adalah bertanding dengan benar dalam pertandingan iman yang benar dan berpegang pada hidup kekal. Hidup kekal saja sudah disediakan di dalam Yesus. Dia memberkati kita dengan berkat pengharapan kekal. Setiap perjuangan imanmu itu akan diganjar dengan mahkota kehidupan. Yang kedua ada berkat kedewasaan rohani. Artinya gini, setiap pertandingan imanmu, Tuhan akan membuat engkau bertumbuh terus semakin serupa dengan Kristus. Meskipun engkau babak belur, naik turun dalam pertandingan imanmu, tetapi karena ada pengharapan kekal, ada berkat namanya adalah pertumbuhan. Dia akan membuat engkau bertumbuh, terus mengenal Yesus semakin sempurna, sama seperti dan serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga terakhir adalah berkat kedamaian. Damai dalam perjuangan imanmu. Biarlah engkau belajar untuk berserah. Terus berserah kepada anugerah dan kasih Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dalam pertandingan imanmu, Tuhan tahu masalahmu lebih besar daripada kekuatanmu. Tapi bukankah engkau punya Yesus Roh Kudus yang lebih besar daripada itu semua? Dan bila engkau berpegang, oh iya ya, berpegang pada hidup kekal loh. Aku percaya dalam Yesus aku punya hidup kekal. Penderitaan yang sementara ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Sehingga saudara menjadi kuat ketika ingat hal itu. Jadi, panggilan hidup kita sesungguhnya adalah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Yesus itu pencipta dan penyempurna imanmu. Dan panggilan kita juga berpegang kepada kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus engkau punya kehidupan kekal. Maka kehidupanmu yang sementara di bumi pasti ada penyertaan mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib setiap hari. Yesua Masiah, bless you.